Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Roni. Saya sebagai salah satu dosen di Fakultas Farmasi Universitas Bakti Kencana Bandung. Tugas saya sebagai dosen yaitu menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi dari mulai pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal melakukan pengajaran di Fakultas Farmasi Universitas Bakti Kencana Bandung ini, saya mengampu mata kuliah sesuai dengan keilmuan saya, yaitu biologi farmasi, dan saya mengampu untuk mata kuliah teknologi bahan alam dan fitokimia di prodi D3 Farmasi Universitas Bakti Kencana Bandung. Dalam hal melakukan perkuliahan saat ini karena kondisi pandemi, jadi pelaksanaan perkuliahan itu dilaksanakan secara daring, baik itu menggunakan media Zoom atau media Jimit. Kemudian ini identitas mata kuliah. Mata kuliahnya adalah teknologi bahan alam dengan kode mata kuliah FF012054. Ya, SKS kita 1 SKS untuk perkuliahan dan untuk praktikum juga 1 SKS ya. Nah, jadwal kuliah kalau berdasarkan penjadwalan dari akademik itu harusnya hari ini jam 12.45 sampai dengan selesai. Jadi 1 SKS itu paling sekitar 50 menit lah ya. Ya, ini pengajar untuk sesi UTS. Kebetulan kita akan bersama-sama belajar teknologi bahan alam. Kalau Anda membutuhkan kontak, itu ada nomor telepon WA only ya. Jadi Anda boleh chat di WA kalau misalkan Anda mau bertanya sesuatu tentang perkuliahan teknologi bahan alam ini. Oke. Nah, ini tata tertib ini secara umum ya, mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa terdaftar pada KRS. Berarti Anda sudah KRS, sudah mengikat mata kuliah teknologi bahan alam ya. Kemudian terkait ketidakhadiran, ya, baik itu berupa izin, sakit, atau ada kejadian luar biasa begitu ya yang tidak bisa dihindari, itu mohon ada informasi begitu ya. Paling tidak silahkan, kalau tidak ke dosennya langsung, silahkan hubungi koordinator mata kuliah ya untuk diinformasikan. Kemudian untuk syarat minimal kehadiran adalah 75% untuk mendapatkan nilai mahasiswa ya. Jadi nanti kan penilaian itu ada poin-poinnya ya, dan salah satu poin penilaian itu adalah diambil juga dari kehadiran. Kehadiran kita total semuanya ada 14 pertemuan ya, 7 UTS, kemudian 7 UAS. Nah, Anda boleh tidak hadir gitu, hanya 25% dari 14 pertemuan. Silahkan Anda hitung. Kalau 25% dari 14 pertemuan, kira-kira Anda boleh tidak hadir berapa kali gitu ya. Kan bisa ngitung sendiri lah ya. Oh Pak, berarti saya boleh tidak hadir sebanyak 3 kali misalnya. Silahkan. Mau direncanain Pak, itu terserah kamu ya. Mau direncanain tidak hadir atau mau hadir terus juga silahkan. Kemudian tidak ada ujian susulan UTS atau UAS, terkecuali kalau mahasiswa tersebut terkendala misalnya sakit gitu ya. Kalau sakit masa harus digotong ke kampus untuk ujian gitu ya. Tapi kalau misalnya hanya sakit sedikit gitu, masih bisa melaksanakan ujian. Apalagi kalau nanti sistemnya online, itu kan bisa dikerjakan dari rumah. Jadi walaupun
sedikit kurang enak badan selama masih bisa fokus konsentrasi untuk mengerjakan ujian, lebih baik tetap ikut ujian gitu ya. Kemudian pengurusan nilai yang belum lengkap atau memenuhi syarat, ada ujian, ada tugas dan lain-lain, itu batas akhir pengurusannya sekitar 25 hari ya. 25 itu terhitung dari pelaksanaan UTS UAS gitu ya. Tapi jika tidak diselesaikan, maka nilai akan dikeluarkan seadanya. Jadi misalnya kalau Anda pas ujian nggak bisa ujian, sakit misalnya ya, maka Anda punya waktu 25 hari setelah hari ujian itu. Udah 1 minggu badannya udah agak enakan nih, berarti silakan nanti bisa menghubungi gitu ya untuk melaksanakan ujian susulan begitu ya gitu. Kalau misalnya tidak ada, ya maka nilai akan dikeluarkan seadanya gitu kan, karena poin penilaian itu bukan hanya berdasarkan ujian saja, nanti ada poin-poin lain gitu ya, bobotnya berbeda. Kemudian panduan pembelajaran online ini Anda bisa download di link yang ada tertera di layar gitu ya. Itu ada link panduan pembelajaran online untuk mahasiswa ya. Jadi https bit.ly panduan pembelajaran online mahasiswa UBK BKU bukan UBK ya. Itu Anda bisa download di situ untuk panduan pembelajaran online gitu ya. Oke, nanti diskusinya kita di akhir saja ya, biar kalau misalnya kepotong-potong sok rada lupa. Oke, kemudian ini RPS untuk mata kuliah teknologi bahan alam itu ya. RPS-nya sudah ditandatangani, disahkan oleh dosen pengembang RPS-nya, kemudian ada koordinator bidang keahlian, sudah ditandatangan juga oleh Kaprodi, oleh Bu Ika, juga sudah diketahui oleh dekan fakultas ya sebagai otorisasi tertinggi di fakultas begitu ya. Kemudian ini terkait apa ya, materi yang akan kita sampaikan selama 1 semester ke depan gitu ya. Untuk sesi UTS itu pertemuan 1 sampai pertemuan 7, kemudian pertemuan ke-8-nya itu adalah sesi UTS. Setelah sesi UTS dilanjut lagi perkuliahan 7 pertemuan 9 sampai 15 ya. Kemudian diakhiri dengan sesi UAS gitu ya. Untuk sesi UTS nanti kita belajar tentang bagaimana terkait dengan metode pemisahan bahan alam, kemudian kita juga akan coba pelajari metode-metode ekstraksi begitu ya, metode-metode ekstraksi yang sering kali kita gunakan dalam pembuatan ekstrak yang berasal dari bahan alam gitu ya. Kemudian bagaimana sih kalau kita ingin mendapatkan ekstrak yang berupa ekstrak kental gitu ya, maka di sana kita coba juga akan ulas mengenai bagaimana cara atau proses memekatkan ekstrak gitu ya. Kemudian nanti ada diskusi dan review materi sebelum pelaksanaan UTS. Selain sebagai dosen pengampu, saya juga berperan sebagai dosen wali untuk mahasiswa di Fakultas Farmasi Universitas Bakti Kencana, di mana saya juga menjadi dosen wali untuk mahasiswa D3 Farmasi, S1 Farmasi, dan Apoteker. Di mana salah satu tugas dosen wali ini adalah memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa terkait pemilihan mata kuliah, kemudian pemilihan peminatan untuk praktek kerja, dan lain-lainnya. Untuk proses perwalian sendiri, itu tahapannya meliputi penjadwalan oleh tim akademik, kemudian menetapkan waktu untuk proses perwalian dengan mahasiswa, di mana pada saat itu mahasiswa berkonsultasi mengenai mata kuliah yang akan diambil pada semester yang akan berjalan.
Kemudian setelah disepakati mata kuliah yang akan diambil, mahasiswa akan menginputkan mata kuliah yang akan diambil ke SIAKAD atau Sistem Informasi Akademik yang dimiliki oleh Fakultas Farmasi Universitas Bakti Kencana. Setelah diinput oleh mahasiswa, baru di-approve atau disetujui oleh dosen wali untuk mata kuliah yang telah diambil oleh masing-masing mahasiswa. Dalam hal pelaksanaan pengajaran lainnya, saya juga berperan dalam pembimbingan praktek kerja lapangan, baik itu untuk praktek kerja lapangan D3 Farmasi, juga untuk praktek kerja profesi apoteker, di mana para mahasiswa akan berkonsultasi untuk menentukan tempat praktek kerja yang akan mereka pilih. Untuk tugas lainnya yaitu menjadi pembimbing praktek kerja lapangan, di mana di Fakultas Farmasi Universitas Bakti Kencana ini praktek kerja lapangan terdapat di 2 prodi, yaitu di prodi D3 Farmasi dan prodi profesi apoteker. Nah, dalam proses pembimbingan praktek kerja ini, mahasiswa berkonsultasi terkait capaian pembelajaran yang harus mereka kuasai, yang harus mereka pahami selama mereka praktek kerja lapangan, di mana pada pelaksanaan pembimbingan praktek kerja lapangan ini dilakukan secara luring atau bertemu langsung secara tatap muka. Mereka mengkonsultasikan terkait proses praktek kerja lapangannya, kemudian capaian-capaian pembelajaran yang sudah mereka kuasai selama mereka praktek lapangan, dan juga mengarahkan para mahasiswa dalam menyusun laporan akhir praktek kerja lapangannya. Selain melakukan pembimbingan praktek kerja lapangan, saya juga melakukan pembimbingan untuk mahasiswa tugas akhir, baik untuk prodi D3 Farmasi maupun S1 Farmasi. Untuk prodi D3 Farmasi, yaitu tugas akhir mereka menyelesaikan karya tulis ilmiahnya sesuai dengan bidang peminatan. Begitupun dengan S1 Farmasi, mereka juga menyelesaikan skripsinya sesuai dengan bidang peminatan, dan tugas saya sebagai pembimbing yaitu memberikan arahan, memberikan masukan terkait pelaksanaan tugas akhirnya, hal-hal apa saja yang harus mereka capai ketika mereka melakukan atau menyusun tugas akhirnya. Pada pelaksanaan tugas akhir ini, selain membantu para mahasiswa mengarahkan mereka untuk menyelesaikan tugas akhirnya, saya juga melakukan evaluasi, yaitu berupa menjadi penguji sidang akhir, baik itu untuk sidang karya tulis ilmiah maupun untuk sidang skripsi. Demikian tadi penjelasan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi saya sebagai dosen di Universitas Bakti Kencana Bandung. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menggambarkan tugas dan peran saya sebagai dosen di Fakultas Farmasi Universitas Bakti Kencana Bandung. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.